Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Di sini siapa yang tidak berangkat? Nihil Ibu. Dan sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua, mohon dipimpin. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, mulai kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, sebelum mulai pelajaran, kita stretching terlebih dahulu agar semangat belajarnya. Ya, Ibu. Baik Bu. Mohon untuk berdiri. Sudah hafal kan? SBK-nya? Belum. Baik, Ibu katakan terlebih dahulu. Tetap semangat. 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 Apakah sudah hafal? Tidak. Ayo bersama-sama. Tetap semangat. 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 Kembali. Nah, di sini kita akan belajar tentang mengenal sholat fardu. Nah, di sini adalah pengertian sholat. Pengertian sholat adalah ibadah wajib bagi umat Islam dilakukan setiap hari sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus wajib sholat berapa kali dalam sehari? 5 kali. 5 kali. Nah, mengapa kita harus sholat? Karena sholat diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dilaksanakan. Yang kedua yaitu sholat termasuk rukun Islam yang kedua. Yang ketiga yaitu dengan sholat kita berdoa dan berbicara kepada Allah. Berbicara kepada Allah itu contohnya kita meminta kemudahan kepada Allah, kita meminta kesehatan kepada Allah. Dan selanjutnya yaitu waktu sholat wajib. Yang pertama yaitu subuh, yang kedua zuhur, yang ketiga asar, yang keempat maghrib, dan yang kelima isya. Ada yang sudah hafal? Niat sholat? Sudah. Sudah Ibu. Coba Mbak Mega, niat sholat maghrib apa? Bismillahirrahmanirrahim. Musolli fardu maghribi salasa raka'atim mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala. Jadi sudah hafal ya? Sudah. Nah, selanjutnya yaitu syarat sah sholat. Sebelum sholat kita harus membersihkan diri dari hadas kecil sebelum sholat, yaitu berwudu. Sudah hafal tata cara berwudu? Sudah. Sudah Ibu. Nah, yang kedua yaitu menutup aurat. Bagian apa saja yang ditutup? Kalau cewek, bagian Seluruh badan kecuali telapak tangan dan muka. kalau laki-laki, siapa yang tahu batasannya sampai mana aja? Batasannya di bawah lutut. Sebab itu, Iya, dan juga di bawah siku. ya. Selain itu, apa? Yang selanjutnya yaitu menghadap ke arah Ka'bah di Mekah ya, atau ke arah kiblat. Yang selanjutnya yaitu badan, pakaian, dan tempat sholat harus bersih. Tidak boleh di tempat yang kotor, harus tempat yang bersih. Selanjutnya yaitu rukun sholat. Yang pertama niat, yang kedua berdiri, yang ketiga ruku, yang keempat sujud, yang kelima sujud tahiyat, dan keenam salam. Selanjutnya yaitu gerakan sholat. Ada beberapa gerakan sholat, yaitu yang pertama berdiri menghadap kiblat,
Yang kedua yaitu ruku, membungkukkan badan. Dan yang ketiga yaitu sujud. Yang keempat duduk di antara dua sujud. Yang keempat duduk tahiyat. Yang terakhir yaitu salam menoleh kanan dan ke kiri. Nah, selanjutnya yaitu bacaan sholat. Yang pertama takbir. Yang kedua membaca Al-Fatihah. Yang ketiga membaca surat Al-Falaq, surat An-Nas, dan lain-lain. Yang keempat yaitu salawat. Yang terakhir yaitu salam. Apa saja manfaat salat? Manfaat salat antara lain yaitu salat membuat hati damai dan tidak memecah marah. Yang kedua yaitu salat mengajarkan kita tepat waktu setiap hari. Yang keempat, anak yang rajin salat akan terbiasa jujur, sopan dan sabar. Yang terakhir yaitu mendapat pahala dari Allah. Jika tidak salat akan mendapat Dosa. Nah, itulah materi hari ini, dan sekarang Ibu akan mengasih tugas tiga kelompok terdiri dari 3 orang, Mbak Sherly, Mbak Mega, dan Mbak Anissa, Mas Rifki, Mbak Desi dengan Mbak Nurul, Mbak Novi dengan Mbak Astri. Nah, Ibu kasih waktu sekitar 5 menit. Sudah, Ibu. Nah, perwakilan dari kelompok Mbak Mega. Soal yang pertama, secara istilah sholat adalah B. Serangkaian ucapan dan gerakan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Soal yang kedua, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ayat di atas terdapat dalam Quran surah B. An-Nisa ayat 103. Soal yang ketiga, berikut ini yang termasuk syarat wajib sholat adalah C. Baligh atau dewasa. Nah, untuk yang lain, pertemuan besok dipresentasikan ya. Sebelum Ibu tutup pelajaran pada hari ini, Ibu akan membacakan kesimpulan. Kesimpulan salat adalah ibadah penting bagi umat Islam. Dengan belajar dan melaksanakan salat sejak kecil, kita menjadi anak yang saleh dan taat. Baik, Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Apabila Ibu ada salah kata atau penyampaian yang kurang jelas, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.